Shalom dan selamat malam kepada anggota sel Taman Sungai Labu, Kampung Pelantung, Kampung Keramat, JKR, dan Taman Perumahan yang sedang mengikuti caroling secara atas talian pada malam ini. Apa kabar semua? Ono habar muju? Niman hauma? Kiranya damai dan sukacita syurgawi turun ke atas setiap kita pada malam ini. Caroling pada tahun ini amatlah unik, karena sekali lagi Anda dan keluarga akan dikunjungi para carolers secara atas talian. Kami memiliki keyakinan yang pasti di dalam Kristus bahwa pengharapan dan kesukaan yang besar akan memenuhi rumah Anda saat kita memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu-lagu Natal pada malam ini. Amin. Oleh itu, bagi saudara-saudari yang masih duduk, mari kita sama-sama berdiri dan kekal di dalam keadaan berdiri bagi Anda yang sudah berdiri, dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan lagu Malam Kudus, medley dengan lagu Dengarlah Malak menyanyi. Haleluya.
Saudara dan saudari dijemput duduk. Sekarang tibalah masanya untuk kita mendengar pengisytiharan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Injil. Pembacaan Perjanjian Lama diambil daripada Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6. Ayat pertama, orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang sangat terang. Mereka tinggal dalam bayangan segelap maut, tetapi kini mereka disinari cahaya yang terang. Ya Tuhan, Engkau telah memberi mereka kesukaan besar. Engkau membahagiakan mereka. Mereka bersukacita karena perbuatan-Mu, seperti orang bersukacita semasa menuai hasil tanaman, atau membahagi-bahagikan barang jerahan. Engkau sudah mengambil beban mereka yang berat, dan kayu pikulan dari bahu mereka. Engkau telah mengalahkan bangsa yang menindas dan memperdaya umat-Mu, sebagaimana Engkau mengalahkan tentera Midian dahulu kala. Kasut yang dipakai oleh tentera yang menyerang dan segala pakaian mereka yang berlumuran darah akan dibakar habis oleh api. Seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kekuasaannya akan terus bertambah, pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya akan berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melakukan segala perkara ini. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Gembala dan malaikat. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka, sehingga mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan mengembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibendung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat surga yang memuji-muji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu bercakap sesama mereka, "Marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat perkara yang berlaku itu, yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria, Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka, karena semua tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudari dijemput duduk. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rektor Paroki, Canon Arun Kuak. Salam dan salam sejahtera kepada keluarga yang ada di rumah atau di mana saudara berada. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami menyerahkan waktu ini, saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau hadir berbicara dengan semua keluarga, bahkan kepada kami semua melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau ditinggikan dan Engkau dipermuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami.
karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Melalui pembacaan kita yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga 6 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20, maka tema renungan kita pada malam ini yaitu Yesus menemui kita. Salam sekali lagi kepada saudara dan saudara sekalian dan kepada Anda sekeluarga. Pihak Gereja Paroki St. Andrew Buluran berkunjung ke rumah Anda melalui caroling dalam atas talian. Caroling tahun ini berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Walau dalam keadaan apapun, sukacita menyambut Natal tidak berkurang dan tidak pudar. Tetap bersemangat. Amin. Tuhan hadir menemui kita. Akan tetapi, kalau kita melihat gambaran peristiwa Natal pertama, rasanya tidak semudah itu. Natal bagi Yusuf adalah bencana. Sebab pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bagi orang Majus, dapatkah kita membayangkan sewaktu mereka berjalan mendekati sebuah kandang tempat Yesus dilahirkan, mereka bingung. Kandang ini berbau. Apakah begini tempat lahir calon seorang raja besar? Takut, bingung, tidak mematahkan semangat dan menggagalkan mereka menemui berita kesukaan yang besar itu. Dalam pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20, kita bertemu dengan sekelompok gembala yang sangat terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Wajar mereka ketakutan. Wajar mereka terkejut. Sebab dalam pikiran mereka ini berita sukacita yang besar disampaikan kepada mereka. Mereka berkata, siapakah kami ini? Kami hanya seorang gembala. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dan saudari, pada hari Natal ini, mari kita bertanya dalam hati, masih adakah ketakutan, keraguan, kebingungan, dan merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan? Tidak dapat dinafikan, semua perasaan macam itu berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Takut menghadapi masa depan seperti Yusuf. Takut menghadapi gosip atau umpatan seperti Maria. Bingung melihat jalan yang dipilih Tuhan seperti orang Majus. Merasa tidak layak seperti gembala-gembala. Bilakah terakhir kita berbuat kesalahan di mata Tuhan, membuat kita merasa tidak layak? Masih ingatkah bila terakhir kita khawatir mengenai masa depan hidup kita? Waktu uang kita sekedar cukup, dan waktu kita perlukan uang untuk bayar ini dan bayar itu. Apakah Anda menyadari Tuhan berjanji hadir menyertai kita?
Kadang-kadang muncul pertanyaan klasik. Kalau Allah memang hadir menyertai kita, mengapa Tuhan membiarkan berbagai masalah, bencana, penyakit, dan berbagai kejahatan terus-menerus muncul? Saya pun kadang mengajukan pertanyaan tersebut. Tetapi Allah berjanji dan telah menggenapinya, serta terus menyatakannya bahwa Dia sentiasa berserta dengan kita. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia hadir menyertai kita. Tuhan tidak berjanji menghilangkan berbagai persoalan, bencana, penyakit, dan kejahatan di hadapan kita. Allah menyertai kita bermaksud memberi kita kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Dan Dia memberi kita hikmat untuk menghadapi berbagai kejahatan dengan cermat. Allah menyertai kita bermaksud Allah menunjukkan perbezaan di antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau boleh berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari pelbagai masalah yang datang silih berganti, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Namun, yang paling penting adalah memohon kekuatan, keberanian, dan hikmat dari Tuhan supaya kita mampu melalui masa-masa susah, masa-masa sukar dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita melintasi lautan kehidupan yang bergelombang ganas ini. Kita yakin akan penyertaannya, sebab Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Oleh itu, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Persoalan serius yang sedang dihadapi oleh dunia dalam waktu hampir 2 tahun ini belum berakhir. Kita mendengar informasi adanya mutasi baru virus corona yang menyebar dengan sangat cepat. Dunia kita ibarat sudah jatuh di timpah tangga. Dunia kita sedang merintih kesakitan, sementara kejahatan dalam berbagai bentuk terjadi di mana-mana. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Dan siapa yang tidak bingung menghadapi situasi seperti itu? Siapa yang tidak takut ketika dunia saat ini sedang dilanda kegelapan karena berbagai bencana dan kejahatan yang tiada hentinya? Memang tidak ada jalan pintas untuk mengatasi persoalan dunia ini. Kita dipaksa menempuh perjalanan atau proses yang begitu panjang dan berliku. Tetapi kita percaya bahwa terang Tuhan jauh lebih menjanjikan daripada kegelapan dunia. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar,
dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di waktu kita kehilangan rasa damai sejahtera di dalam hati, apakah artinya Natal? Natal tidak akan punya makna apa-apa bagi gembala yang ketakutan itu. Mereka tetap takut kalau tidak melangkah menjumpai kabar sukacita itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri melawan rasa takut dan rasa khawatir dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Seperti gembala-gembala yang berani melangkah menjumpai Yesus Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita itu sekarang. Seperti malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang memerlukan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan saudara dan saudari. Kita adalah seperti malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera telah datang dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2022 kepada keluarga Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya kami yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah firman-Mu tinggal kepada setiap kami, agar di dalamnya kami tidak takut lagi, melainkan kami dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita berita Natal kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
memberkati. Saya Malika dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita. kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Tuhan memberkati. Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Saudara-saudari di dalam Kristus, kita masih berada di dalam keadaan duduk untuk mendengar beberapa pengumuman. Pada 24 Desember ini, kita akan mengadakan kebaktian menjelang Natal di dalam gereja pada pukul 5 petang, dan kebaktian ini juga akan disiarkan secara atas talian di laman rasmi Facebook St. Andrew Beluran. Kebaktian Christmas pada 25 Desember ini, kita akan mengadakan 3 sesi kebaktian dalam gereja, yaitu pada pukul 8 pagi, 11 pagi dan 5 petang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan kebaktian Tahun Baru pada 2 Januari 2022 pukul 9 pagi di dalam gereja. Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi dan mari kita teruskan caroling malam ini dengan sebuah lagu medley yang berjudul Malam Suci Sunyi Senyap dan Dunia Gemar dan Soraklah. Pujilah Dia dan nikmatilah hadiratnya. Malam suci sunyi senyap, bintang-bintang
Saudara dan saudari, kita telah pun tiba di penghujung siaran caroling pada peringkat kelompok sel Taman Sungai Labuh, Kampung Pelantung, Kampung Keramat, JKR, dan Taman Perumahan pada tahun 2021. Dengan ini, sementara pemberian persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, ambillah kesempatan untuk memberi ucapan Christmas yang terbaik kepada seisi rumah Anda sambil kita memuji Tuhan dengan lagu Pujilah Tuhan sebagai lagu penutup caroling secara atas talian bagi tahun 2021 pada malam ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. 祝你们圣诞快乐。